Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Safi Amal Anas, NPM 06 2020 1073331. Saya akan menjelaskan baris per baris program saya, di mana program saya adalah membuat data dari mahasiswa menggunakan queuing list. Yang pertama di sini membuat file header dengan menggunakan include string. Nanti programnya menggunakan input output, lalu menggunakan include conio, karena nanti ada fungsi get, kemudian ada using namespace cd. Di sini saya membuat struct 2. Struct yang pertama adalah struct nama dengan variabel depan belakang, ini maksudnya adalah nama depan dan nama belakang. Kemudian ada struct mas mahasiswa yang berisikan ini, karena nama itu termasuk ada di dalam mahasiswa, ada di dalam data mahasiswa, berarti kita masukkan saja struct nama dengan cara kita panggil saja namanya, nama structnya. Kita panggil saja structnya, lalu kita beri identitas atau beri nama. Kenapa diberi nama? Karena supaya nanti bisa dipanggil structnya tersebut. Ini kebetulan saya menggunakan identitasnya, penamaannya identitas. Kemudian di sini ada string npm, alamat, nomor telepon. Kemudian kita pointerkan struct mahasiswa, bintang next. Kemudian di sini kita deklarasikan atau kita pastikan dulu bahwa mas bintang front atau depan itu sama dengan 0 atau kosong. Kemudian kita pastikan lagi rel belakangnya adalah 0 atau kosong. Kemudian di sini kita struct mahasiswa kita menyimpan di pointer sementara, yaitu temp. Kemudian di sini ada fungsi push atau menambahkan data. Lalu ini ada integer variabel no, ini untuk nomor dari data mahasiswa. Di sini ada variabel npm, alamat, nomor telepon, depan, belakang. Ada chain ignore, ini supaya bisa dikasih spasi inputannya nanti. Di sini ada inputan mahasiswa ke yang berisikan nomor tadi. Kemudian kita ada inputan npm dengan masukkan npm dan getLine cin npm. Saya menggunakan getLine karena supaya bisa dikasih spasi. Di sini ada variabel npm karena ya npm. Selanjutnya ada inputan nama depan. Di sini saya membuat membuat variabel baru untuk inputannya ini. Misalnya nama belakang, getLine cin belakang, ada alamat, getLine cin alamat, ada inputan nomor telepon, getLine cin nomor telepon. Kemudian di sini ada di sini itu membuat jika sebelumnya saya membuat queue array, itu ada sudah ada tempat untuk menampung datanya. Misal array 10, maka indeksnya mulai dari 0 sampai 10, maka datanya sudah masuk ke 0, datanya sudah masuk ke indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi jika linked list ini membuat secara manual, membuat tempat untuk menaruh data, kita buat sendiri dengan awalan. Karena kita mengisinya dari belakang, mengisi datanya dari belakang, maka kita pastikan dulu bahwa rel belakang sama dengan kosong. Kemudian kita membuat tempat atau kotak, tempat untuk menampung data. Di sini ada rel belakang dengan new
struct MVS. Kemudian setelah kita membuat memori itu, maka memori baru yang habis dibuat akan dikosongi dengan rel next 0 sama dengan 0, kosong. Nah, setelah dikosongi, maka kita bisa akan mengisi tempat data tersebut atau kotaan tersebut. Maka kita bisa mengisi kotaan tersebut dengan data npm. Dengan rear belakang npm sama dengan npm ini adalah variabelnya dari struct MVS. Kita sama dengankan npm dengan n-nya caps lock ini, karena yang dimaksud adalah ini masukkan npm, inputan npm. Lalu kita masukkan data selanjutnya, ada nama depan, nama belakang, nama alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita samakan depan dengan belakang. Selanjutnya, jika yang masuk data bukan data pertama, atau misal data kedua, ketiga, maka pointer temp akan sama dengan new MVS, atau membuat di setiap data, misal data 1 dan data 2 itu terdapat space, lalu kita membuat space-nya, space memori baru. Kemudian di sini kita jadikan pointer temp, kita jadikan next, yang rare yang next, lalu kita isikan data npm, data nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, pointer temp, nomor telepon, lalu nomor telepon yang ini. Kemudian temporernya yang next kita pastikan 0 atau kosong supaya tidak ada data lagi. Kemudian rel kita sama dengan temp atau pointer temp, yang dimana sebelumnya pointer temp ini sudah sama dengan 0 atau kosong, jadi sama dengan rare sama dengan kosong. Kemudian kita membuat fungsi pop, atau lebih tepatnya popnya Q. Popnya Q adalah mengambil data dari depan, yang dimana kita pastikan dulu pointer temp sama dengan front. Kenapa? Karena kita akan mengambil data atau menghapus data, mengambil data itu dari depan, ya, karena udah sifatnya Q, mengambil data dari depan. Nah, kita pastikan pointer temp sama dengan front atau depan. Jika front sama dengan 0 atau depannya itu kosong, ya maka tidak bisa dihapus. Apa yang dihapus? Tidak ada, maka underflow. Kemudian jika else pointer temp yang next tidak sama dengan kosong, yang artinya tidak sama dengan kosong, berarti ada nilainya kan, 1, 2, 3, itu akan pointer temp sama dengan pointer temp next, atau lanjut, atau bisa. Kenapa? Karena kan ada isinya, tidak sama dengan 0, ada isinya, berarti ada yang dihapus gitu. Kita membuat inputan elemen yang dihapus Q, lalu ada front dengan variabel npm. Ini nanti akan menampilkan hanya npm. Kemudian di sini saya membuat fungsi delete front, dihapus yang data depannya. Kemudian di sini ada
front sama dengan temporer, pointer temporer. Kemudian jika ini tuh ada lebih dari satu data, maka yang ini adalah hanya satu data. Jika kita menghapus data yang hanya satu, maka kan udah hilang. Menghapus data satu, maka tersisa tidak ada sisa, yang dimana nanti ada front sama dengan kosong dan reelnya depan belakangnya akan kosong. Kemudian kita membuat fungsi print atau cetak data. Cetak data itu juga dari depan. Misal data 1, 2, 3, lalu kita ingin cetak, maka yang dimulai pertama adalah data yang pertama. Nah, kita pastikan dulu pointernya sama dengan depannya. Lalu jika front sama dengan kosong dan reelnya juga kosong, maka ya tidak ada yang di print, kosong, Q kosong. Lalu jika Q-nya tidak kosong atau tidak 00, maka akan mencetak elemen Q sama dengan yang berisikan dengan perulangan well. Kenapa menggunakan perulangan well? Karena kalau menggunakan for itu sudah diketahui batasannya, sedangkan well ini tidak diketahui batasannya. Selama memenuhi syarat maka akan berproses terus. Ya, seperti itu. Di sini ada while pointer temp tidak sama dengan 0 atau pointer temporernya pointer tempnya tidak sama dengan 0, berarti kan ada isinya. Tidak sama dengan 0 berarti ada 1, 2, maka akan mencetak data seperti ini, yang dimana npm mencetak npm dengan yang berisikan temporer npm, variabel npm. Kemudian ada inputan nama lengkap dengan yang berisi bukan inputan, outputan yang berisikan temporer identitas depan. Ini nama lengkap ya. Yang tadi kita push atau menambahkan data atau mengetik data, itu ada nama depan dan nama belakang. Maka setelah kita cetak, maka akan otomatis menjadi nama lengkap. Di sini saya hanya menggabungkan nama depan dan nama belakang. Lalu di sini ada outputan alamat rumah dengan temporer alamat, dengan telepon dengan temporer, pointer temp nama telepon. Kemudian di sini ada pointer temp sama dengan pointer temp next. Kenapa? Karena ini kan data satu. Jika datanya lebih dari 1, 2, 3, maka setelah data 1 maka akan next data kedua, mencetak data kedua, lalu akan next mencetak data ketiga, dan seterusnya. Lalu proses terakhir membuat integer main, membuat tampilan datanya. Di sini ada integer pilih dan integer no atau nomor yang sama dengan 1. Ini saya menggunakan perulangan dual, yang dimana do yang berisikan sistem CLS ini adalah fungsi untuk membuat jendela baru. Ketika kita nanti membuat jendela baru, nanti saya tunjukkan. Lalu di sini ada outputan menu, karena ini yang nanti akan ditampilkan di komputer maka saya membuat serapi mungkin. Lalu di sini ada inputan masukan pilihan Anda dengan variabel pilih. Lalu ada switch pilih, yang dimana case pertama isikan fungsi push tadi untuk menambah data. Di sini ada variabel nomor
nomor ini ditambah 1, atau yang lebih anunya, jika yang data pertama maka akan bernomorkan 1, jika selanjutnya kita mengetikkan data kedua maka akan data kedua, mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan seterusnya. Lalu di sini ada outputan, tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, ini fungsi catch ini untuk menghapus tampilan tetapi datanya tersimpan. Ya, nanti saya contohkan. Lalu ada break, selesai. Lalu ada case 2, pilihan kedua, ada fungsi pop atau fungsi mengambil data. Lalu ini ada fungsinya sama, catch, lalu break. Lalu pilihan yang ketiga ada fungsi print atau mencetak data. Lalu ini ada fungsinya sama juga, catch, lalu break, selesai. Lalu di sini ada pilihan yang keempat, itu exit, langsung break. Kemudian di sini ada default atau pilihan selain 1 sampai 4, contohnya 5, 6, dan seterusnya. Itu maka akan muncul pilihan salah, saya outputkan pilihan salah. Lalu ini ada fungsi catch lagi. Lalu di sini ada while, do while, do, dan while-nya adalah pilih kurang dari sama dengan tidak sama dengan 4, atau apa ya, pilihannya 1 sampai 4. Jadi kalau tidak milih selain angka itu maka akan keluar ini, atau tidak programnya juga jalan. Kemudian saya jalankan seperti ini, menu untuk data, habis data, masukkan pilihan Anda, nomor 1, mahasiswa ke 1, masukkan NPM, masukkan nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon. Nah, ini tadi fungsi catch-nya, atau apa ya, menghapus data ini, menghapus tampilannya saja tetapi datanya masih tersimpan. Sebenarnya kita tekan terserah. Nah, ini kan tadi kan kosong, atau membuka jendela baru untuk melanjutkan pilihan ini tadi 1. Itu termasuk fungsi apa tadi? Oh, ini sistem CLS ini, membuka jendela baru. Kalau tidak ada fungsi CLS ini nanti lanjut ke bawah gini, jadi begitu, lanjut NPM, nomor depan, alamat, telepon. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja yang kedua ya. Nah, ini hapus data ini kan queue itu menghapus data dari depan, maka data yang pertama tadi akan dihapus dengan npm tadi yang 06/2021 Lalu setelah dihapus kita coba lihat nomor 3, lihat data, print, fungsi print dengan elemen Q. Ini kan tadi saya sudah menginputkan 2 data mahasiswa karena sudah saya hapus, maka tersisa ini seperti ini. Nah, sudah, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.